Like it says in the book, we are blessed and cursed. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang surplus dan defisit neraca perdagangan, economic basic of trade, comparative advantage, dan trade barriers. Surplus dan defisit neraca perdagangan. Yang pertama, neraca perdagangan adalah suatu komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Nah, artinya jika dalam satu tahun negara itu lebih banyak melakukan ekspor dibandingkan dengan impor, kondisi neraca perdagangannya adalah surplus. Sebaliknya, jika kebanyakan impor, kondisi neraca perdagangannya adalah defisit. Jadi setiap negara akan mempublikasikan laporan neracanya secara berkala, biasanya dalam bentuk tempo bulanan atau kuartal. Hasilnya akan diamati oleh pemerintah, bank sentral, investor, spekulan, sampai penguasa dan pemain pasar lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, unsur-unsur neraca perdagangan ada transaksi barang dan jasa, meliputi ekspor impor barang maupun jasa. Ada transaksi modal. Transaksi ini meliputi kredit perdagangan dari negara lain dan juga investasi langsung di luar negeri. Transaksi satu arah, yaitu berupa hadiah atau bantuan, karena dalam transaksi satu arah ini tidak mengharuskan pengembalian dana atau pembayaran. Lalu ada selisih perhitungan. Ini adalah merupakan sebuah rekening untuk penyeimbang antara kredit dan debit. Dan terakhir, lalu lintas moneter. Cara mengatur neraca perdagangan itu ada dua hal yang dibutuhkan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Jadi rumusnya itu neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurangi dengan impor. Namun masih ada celah yang menyebabkan perhitungan neraca ini menjadi tidak akurat. Salah satunya adalah perdagangan gelap, penyelundupan, dan sebagainya. Dalam perdagangan gelap, beberapa kegiatan transaksi tersebut hanya tercatat di satu negara. Entah apakah dia yang mengekspor atau yang mengimpor. Negara lainnya tidak. Hal itu menyebabkan akumulasi dari seluruh dunia jadi tidak seimbang. Neraca perdagangan surplus apabila pendapatan lebih banyak daripada pengeluarannya. Seperti yang tadi saya sebutkan, nilai ekspornya lebih besar ketimbang impornya, jadi lebih banyak menjual ke negara lain. Surplus itu akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Neraca perdagangan defisit berarti nilai impornya lebih besar daripada nilai ekspornya, tapi hal ini tidak selamanya negatif. Kalau pemerintah buka lebih banyak impor daripada ekspor, tandanya akan semakin banyak barang-barang di pasar. Hal ini juga bisa mendorong persaingan usaha dan menjaga harga barang tetap stabil. Nah, lalu saya akan menjelaskan economic basic trade, comparative advantage. Contohnya, saya akan menjelaskan dengan contoh ya. Di negara A mampu memproduksi 200 mesin per tahun, juga 1000 bahan pangan per tahun. Di negara B, 50 mesin per tahun dan 500 bahan pangan per tahun. Agar terjadi perdagangan internasional, maka akan membagi antara bahan pangan dan jumlah mesin. Maka akan dihasilkan perhitungan seperti ini. Harga satu buah mesin di negara A yang tadi itu sama dengan 5 bahan pangan. Kalau dijadikan rasionya bukan rasio sih, jadi disederhanakan. Sedangkan harga satu mesin di negara B jika disederhanakan, satu mesinnya itu 10 bahan pangan. Jadi komparasi itu adalah bahwa satu buah mesin dapat membeli 5 bahan pangan di negara A. Di negara B, satu mesin bisa beli 10 harga pangan. Artinya bahwa harga setiap satu bahan pangan di negara A lebih mahal daripada di negara B, sehingga perdagangan internasional akan menguntungkan jika A impor bahan pangan dan mengekspor mesin ke negara B. Sebaliknya, B juga ekspor bahan pangan dan impor mesin dari negara A.
wabarakatuh. Keunggulan komparatif yang dimiliki negara A adalah mampu memproduksi mesin lebih murah. Inilah yang kemudian dijual ke negara B. Sedangkan negara B memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi bahan pangan. Ini yang dijual ke negara A. Lalu ada trade barrier. Trade barrier adalah hambatan perdagangan, yang berarti regulasi pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Contohnya ada tarif bea cukai, tarif pajak produk impor gitu kan, juga ada biayanya. Terus kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Lalu ada subsidi itu bantuan dari pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi ini dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuknya adalah bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga yang rendah, dan lain-lain. Lalu ada muatan lokal, lalu peraturan administrasi, dan terakhir peraturan anti-dumping. Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi. Karena apa? Karena masyarakat nggak bisa ambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan ini adalah produsen dan pemerintah. Jadi produsen untungnya apa? Produsen untungnya proteksi dari hambatan perdagangan. Pemerintah untungnya apa? Pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea yang naik tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.